Oke teman-teman, berjumpa lagi di channel YouTube saya Ngulik Teknologi. Nah, tentunya untuk teman-teman yang hari ini sedang berjuang untuk lolos tes substansi LPDP. Nah, ini ada beberapa tips yang mungkin bisa menjadi rujukan buat teman-teman, di mana tips ini dijelaskan oleh seorang awardee tentunya yang lulus pada tahun 2021. Dan mudah-mudahan teman-teman di tahun ini lolos menjadi awardee. Oke, disimak baik-baik ya. Terima kasih. Oke, eh, selamat malam saya lagi buat teman-teman semua. Sekali lagi selamat yang sudah lulus TBS-nya, yang belum lulus juga selamat karena kalian berada di sini saat ini. Berarti kalian tidak menyerah, masih tetap semangat untuk terus mencapai apa yang kalian cari, apa yang kalian impikan. Jadi, eh, saya Winardi, Win, ya saya panggilnya Win gitu. Saat ini di Belanda dan lagi lanjut S3. Nah, untuk pemaparan seputar hal-hal detail tadi Kak Puja udah sangat-sangat komprehensif banget dari mulai dari teknis apa keren banget. Jadi itu betul-betul diperhatikan ya teman-teman, terutama untuk kayak koneksi internet sesimpel itu gitu. Koneksi internet itu bahkan kalau kalian sharing wifi sama teman di kosan atau di cafe gitu ya, mendingan pakai HP yang itu punya kalian sendiri dan kalian tahu bahwa memang masih bandwidthnya masih ada gitu ya, dan itu berada di dekat laptop kalian gitu. Itu jauh lebih safe dibandingkan kalau dari yang sharing internet. Tapi kalau orang-orang di rumah misalkan bisa diajak kerjasama, oh, minta tolong ya nanti pas jam sekian tolong jangan pakai wifi-nya gitu. Nah itu sangat-sangat krusial. Nah untuk di laptop itu ya yang pakai Windows atau pakai Mac, pastikan sinyalnya tuh full. Jadi kadang-kadang, oh dua aja bisa kok gitu. Oh ini Zoom meeting webinar gini, dua aja lancar kok. Tapi pastikan ketika wawancara itu full, betul-betul full. Nanti kalau itu tidak eh, betul-betul disiapkan gitu ya, itu nanti bikin ke belakang ditanya apa nggak fokus deh, percaya. Jadi hal-hal yang kecil-kecil seperti itu, terus kayak pakaian gitu ya. Kok pakai bajunya nggak nyaman gitu, atau kepanasan gitu atau kedinginan gitu. Itu pasti nanti jawab apa jadi nggak fokus gitu. Tadi hal-hal kecil itu betul-betul krusial banget memang. Memang betul tadi yang kan Kak Puja. Nah, untuk hal-hal teknis tadi udah banyak dibahas. Jadi interview itu kalau dari point of view saya ada tiga hal yang paling penting atau yang akan digali ketika interview. Kalau dulu mungkin ada empat, satunya saya sampaikan, tapi sekarang arahnya kelihatannya tiga hal, yaitu satunya kedalaman pemahaman. Kedalaman pemahaman ini kalau untuk yang S2, ya seberapa pahamkah kamu dengan program studinya, kampusnya, kurikulum di sana nanti akan ngapain, course-nya apa saja, kemungkinan riset harus seperti apa, gimana cara lulusnya, itu betul-betul harus kalian pegang gitu. Jadi nggak hanya dapat LOA terus selesai, artinya kalau udah dapat LOA kan berarti udah selesai. Enggak, berarti kalian harus cari lagi kurikulumnya seperti apa sampai sedalam nanti lulusnya bagaimana, itu penting gitu. Nah, terus kemudian kesiapan akademik. Kesiapan akademik ini faktor banyak sekali, nanti kita bahas lagi lebih lanjut di belakang. Termasuk salah satunya personal aspek, ya bagaimana kita coping dengan masalah-masalah selama ini, leadership dan lain sebagainya. Dan satu lagi yang sangat-sangat di-highlight, yang hari ini sangat-sangat penting sekali adalah kontribusi terhadap Indonesia. Kontribusi ini betul-betul harus terukur. Jadi kalau teman-teman membuat sebuah rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang,
pastikan bahwa rencana itu melekat ke personal teman-teman. Jadi bukan ke, misalkan kalau saya ya, bukan melekat ke dokter umum, tapi melekatnya ke seorang Winardi gitu. Nah, karena itu nanti akan bisa berbeda rencana kontribusinya. Jangan juga, ya tidak menyarankan ya, kalau kalian nanti lihat jawaban tadi udah disampaikan, oh ini kok kelihatannya rencana kontribusinya oke ya, keren gitu. Lihat juga tahun hari ini isunya yang sedang berkembang apa, apakah masih relevan rencana kontribusinya itu, kalian adjust, kalian modifikasi, kalian tambahkan apa keunikan dari kalian, karena kontribusi itu sangat-sangat penting. Nanti banyak sekali pertanyaan mungkin dari sharing-sharing yang sebelumnya juga, kontribusi ini akan digali, ya. Seberapakah, karena LPDP itu investasi loh ke teman-teman gitu kalau dibilang. Jadi pasti akan diminta eh, baliknya mau seperti apa gitu. Gitu. Ya, jadi harus betul-betul sesuai dengan isu saat ini, sesuai dengan konteks Indonesia dan Nah, lalu yang eh, saya yakin mungkin 80% di sini akan ke luar negeri atau berencana ke luar negeri. Jadi cara berkomunikasi dalam bahasa Inggris tentu juga dinilai. Tapi saya juga dengar di beberapa batch terakhir ini, interview tidak selalu dilakukan dalam bahasa Inggris. Jadi nggak masalah buat teman-teman yang memang kesulitan sekali menyampaikan maksudnya dalam bahasa Inggris, sampaikanlah dalam bahasa Indonesia, tapi untuk hal-hal yang teman-teman bisa sampaikan dalam bahasa Inggris akan jauh lebih profesional jika teman-teman sampaikan dalam bahasa Inggris. Ya, jadi saya langsung praktisnya aja karena tadi teknis sudah dibahas banyak banget sama Puja. Kita langsung lihat apa-apa aja sih gitu. Eh, Pertanyaan itu seputar apa. Jadi kalau ada yang mengklasifikasikan banyak, kalau saya coba melihatnya dari point of view hanya tiga sebetulnya. Tiga hal. Pertama adalah eh, kedalaman pemahaman. Kedalaman pemahaman ini, kalau untuk yang S3 terutama, ini akan ditanya latar belakang. Kenapa kok backgroundnya apa, ada masalah apa, ada teori apa yang latar belakang ini. Kalau untuk yang S2 juga hampir sama. Kenapa ada background masalah apa, walaupun tidak untuk riset ya. Kenapa kok mau melanjutkan studi ke program studi ini, ada masalah apa. Nah, itu harus betul-betul kuat dulu. Terus kemudian urgensi masalahnya, kepentingannya, tren global, tren nasional seperti apa. Terus kalau untuk yang sudah ada, S2 juga ada yang by research ya. Kalau ada metodologi dan approach yang digunakan, itu juga harus clear. Eh, Kalau tadinya mungkin di esai masih ragu-ragu, ketika wawancara harus betul-betul sudah fix. Kalau bisa harus sudah ada satu yang betul-betul clear, teman-teman bisa seperti seolah-olah defense proposal penelitian. Ya. Kenapa kok pakai metode ini? Kenapa kok metode ini nggak lebih bagus dari yang ini? Nah, itu ada kemungkinan ditanya, terutama kalau yang S2 by research atau S3. Lalu kemudian soal potensi kendala atau alternatif solusi juga terhadap masalah-masalah yang akan nanti teman-teman bisa hadapi selama studi. Misalkan kalau studi ke tempat A, B, C harus ada project dari course-nya. Nah, dia bisa aja pertanyaannya, sudah teridentifikasinkah masalah-masalah yang nanti akan ditemui selama studi? Kita bisa sampaikan, oh iya, saya paham bahwa untuk studi ini tidak selalu, misalkan di satu universitas itu ya, tidak selalu eh, selesainya itu research-nya bisa selesai. Karena kalau research-nya tidak selesai, gelar masternya tidak diberikan, tapi hanya diploma saja. Ada beberapa universitas yang seperti itu. Sehingga saya harus punya time management yang baik untuk melakukan research kan. Nah, itu nanti untuk cara menjawabnya tadi menggunakan metode STAR, atau kalau teman-teman masih masih agak
generik gitu ya jawabannya. Karena kalau STAR itu kan harus ada task and action. Task and action itu tuh kan spesifik banget terhadap biasanya sih kalau pengalaman masa lampau atau rencana masa depan yang sudah sangat-sangat jelas yang akan teman-teman lakukan. Tapi kalau misalkan teman-teman belum memiliki task atau action dan action yang clear, paling tidak teman-teman bisa sampaikan ada masalah apa, terus solusi alternatif solusinya apa, lalu kemudian hasilnya apa, hasil atau dampaknya terhadap studi teman-teman, terhadap Indonesia, terhadap society yang kalian upayakan tingkatkan seperti itu, seperti apa. Nah, penting juga untuk lihat tren riset ini lagi-lagi untuk yang riset ya, S2, by riset atau S3, tren riset globalnya sekarang udah ada di mana. Kenapa ini masih penting untuk diteliti. Nah, selanjutnya kita akan coba bedah jawaban-jawaban yang menurut saya itu oke dan yang tidak oke. Tadi ada di kolom komentar apa yang dinilai gitu dari wawancara. Kebetulan saya bukan penilai, jadi tidak tahu betul juga apa karakteristik yang dinilainya. Gitu. Tapi yang dari pengalaman-pengalaman, kalau kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan terstruktur, dengan spesifik, tajam, terarah, dan kita bisa mendefense ketika kita di-challenge jawabannya, dan pertanyaannya pun kaya, artinya misalkan kita menjawab satu pertanyaan habis waktu ke 10 menit gitu. Nah, itu tidak akan bermanfaat karena poinnya tidak bisa menyeluruh. Jadi ya satu pertanyaan 2-3 menit itu udah maksimal. Kalau kalau kepepet banget harus dijelasin lagi lebih panjang mungkin ya 4-5 menit itu udah maksimal banget. Jadi eh, kalau bisa kurang lebih bagus lagi ya. Semakin teman-teman banyak bisa menjawab, akan poinnya juga banyak. Tapi pastikan jawabannya terstruktur, spesifik, tajam gitu ya. Nah, ini salah satu contoh nih saya gunakan settingnya adalah riset saya untuk S3. Jadi bagaimana kamu jelaskan? Coba kamu jelasin dong gitu. Riset kamu tuh seputar apa? Oke, kita lihat yang down-nya dulu ya. Kalau teman-teman baca, bisa cermati juga bagi yang bukan dari background kesehatan aja pasti bingung. Orang yang dari background kesehatan aja juga apa sih LBC itu apa gitu. Terus kemudian lung regeneration itu tuh apa? Maksudnya mau ngapain? Mau numbuhin paru-paru lagi gitu. Atau terus habis itu kok tiba-tiba ada kultur sel, hidrogel, terus kemudian ini maksudnya apa gitu. Nah, ini kita bawa ke yang lebih generik. Kita jelasin bahwa On cam, on tujuan cam. tujuan riset kita itu kita fokus terhadap sebuah approach atau uh, teknik terapi yang bisa repair jaringan paru-paru gitu. Nah, riset ini nanti akan menggunakan sebuah sel yang spesial, yang unik, disebut ini. Nah, untuk pemodelannya, karena supaya menyerupai lingkungan di dalam tubuh, selnya itu nanti diletakkan di dalam gel, di dalam agar-agar, sehingga nanti kita bisa melihat responnya. Terus kemudian kalau ini nanti risetnya berhasil, kita bisa dapat point of view tambahan untuk membuat atau improving treatment ya masalah penyakit paru tersebut. Jadi clear. Nah ini saya menggunakan eh, pendekatan masalah, solusi dan dampak. Gitu ya. Nanti kita eh, ya, karena di sini task and actionnya tidak muncul gitu. Karena ceritanya soal research. Nah kemudian, nah ini nih pertanyaan yang cukup sering juga. What are the potential challenges? Ada masalah apa selama di risetnya? Dan bagaimana kita bisa handle? Eh, Jawaban yang don't, coba teman-teman lihat, ya itu kan ada.
nanti bisa aja ada masalah soal viabilitas selnya, kemudian diferensiasinya bisa bermasalah. Ya, tapi nanti kita akan cari solusinya. Kalau misalkan tidak bisa, tidak sesuai dengan yang diinginkan, saya akan coba cari jalan lain. Ya. Oke. Nanti teman-teman sambil kalau misalkan yang sudah pilih punya list-list pertanyaan sendiri gitu ya, teman-teman coba sambil lihat, sambil bandingkan, oh kira-kira ini di di mana nih? Kalau down itu misalnya kita kasih scale 0, do itu kita kasih scale 5 yang di sini. Apakah ini masih mendekati 0 atau sudah mendekati 5 gitu? Karena ketika kita mencoba merumuskan jawaban pun, ketika nanti wawancara, yakin deh, ini nggak akan keluar 100%. Paling yang akan keluar itu ya 80%, 70%. Dan teman-teman buat dalam bentuk poin-poin, itu akan lebih clear biasanya. Oh iya, jangan lupa untuk mention ini. Biasanya motivasi gitu ya, buat ada 4, ada 5 hal. Nah, tapi itu pun nanti yang ke-mention paling cuma 3 gitu, 3, 4. Nah, dari yang kita agak sedikit tegang gitu kan. Nanti mungkin di tengah-tengah tadi seperti Puja bilang, tiba-tiba di-cut gitu. Ah, belum ngomong yang 2 lagi, cut. Nah, tapi paling nggak kita persiapan dulu 100%, tapi nanti ketika apapun ya yang akan terjadi, ya sudah terjadi. Ya. Nah, ini contohnya seperti itu, dijelaskan isunya apa gitu. One of the main challenges mungkin terkait dari viabilitas dari tadi karena tadi ya disebut di awal mesenchymal stem cell atau LMSIS, jadi kita bisa bilang LMSIS gitu ya. Uh, dengan berbagai kondisi sehingga menyebabkan tidak bisa optimal tumbuhnya dan kemudian survivalnya ya bisa baik. Nah, kemudian to address this gitu ya. Nah, ini kan kita memberikan solusi. Nah, kita rencananya apa? Akan melakukan tes darah berbagai macam hidrogel, terus kemudian kita coba berikan suplemen terhadap media kulturnya, ya, seperti itu, supaya bisa lebih improve lagi. Nah, kalau itu tidak berhasil, saya akan mencoba lagi apa. Gitu. Jadi ada masalah, solusi, dan kemudian dampaknya apa. Nanti kalau misalkan sehingga itu semua bisa survivalnya bisa kita perbaiki atau diferensiasinya bisa kita eh, betulkan. Nah, di sini mulai kelihatan ya kalau yang pertanyaannya terkait apa yang kita akan lakukan, start itu mulai bisa dipakai. Ya, jadi ini ada situasinya kalau tidak berjalan, terus kemudian tasnya apa harus bisa berjalan, gitu kan? Kita harus harus cari cara gimana cara actionnya seperti apa, plan of action ya, karena belum terjadi kan, karena kita akan coba address ini dengan berbagai macam cara alternatif solusi ini. Nah, supaya apa resultnya supaya selnya bisa tumbuh. Kalau saya kadang-kadang eh, kalau untuk rencana-rencana jangka panjang ya seperti contohnya pertanyaan ini, saya letakkan resultnya ini di dekat situation gitu. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan ini eh, jelas bahwa resultnya untuk cell survival, jadi dia bisa tumbuh dengan sama maupun differentiation. Nah itu kalian nggak harus dalam bentuk STAR, tapi di beberapa kasus kalian bisa ubah. Nah, R-nya mungkin di depan, di atasnya situation, nah, disesuaikan dengan konteks pertanyaannya juga, gitu ya. Nah, ini kemudian ketiga, eh, menarik juga banyak pertanyaan juga seputar ini. Kenapa kok harus melakukan riset ini? Pertanyaannya nanti bisa macam-macam ya. Kenapa kok riset ini harus dilakukan sekarang? Kenapa riset ini unik? Kenapa urgensinya apa? Terus kenapa? Ya pokoknya tentang riset. Nah, kalau soal program studi juga sama. Kenapa kok program studi ini yang dipilih? Kenapa nggak yang lebih generik? Misalkan kalau di UK itu sekarang banyak sekali program studi dengan nama program studi itu yang sangat-sangat spesifik. Salah satunya contohnya yang ketika saya S2 itu program studinya namanya Stem Cell Engineering for Regenerative Medicine. Itu hanya satu-satunya yang ada program studi itu di Glasgow. Nah, di tempat lain mereka punya namanya
program studi regenerative medicine atau bioteknologi atau apa lagi ya, biomedical science gitu. Nah, tapi di Glasgow itu mereka pakai namanya sangat spesifik dan ketika saya lihat kurikulumnya itu sangat cocok. Nah, sama juga nanti bisa ditanyakan kenapa harus program studi itu. Terus apa pentingnya gitu ya. Kalau untuk riset tentu pasti akan ditanya. Terus pentingnya untuk scientific community apa? Nah, kadang-kadang ya riset kita baru dan ini berbeda karena kita menggunakan metode yang berbeda. Kita menggunakan hydrogel untuk menumbuhkan eh, sel paru gitu ya. Dan ini nanti hasilnya bisa kita share ke peneliti-peneliti di seluruh dunia. Nah, oke, sebagai yang paham dan mungkin memang niche untuk riset ini, mungkin mereka bisa, oke, ini maksudnya berbeda nih. Nah, tapi ingat teman-teman, panelisnya ada 3 orang dan itu backgroundnya bukan dari backgroundnya teman-teman. Gitu. Harus dielaborasi lebih lanjut. Kenapa kok unik? Kenapa kok baru? Kenapa kok berbeda? Nah, karena dia mengintegrasikan penggunaan rekayasa jaringan, terus juga kemudian dengan eh, regenerative medicine untuk menciptakan sebuah approach baru untuk tissue regeneration. Nah, dalam riset ini nanti kita menggunakan teknik baru, mengembangkan hydrogel dan lain sebagainya untuk bisa berkontribusi ke pengembangan scientific community gitu ya. Apa caranya nanti dengan cara publishing, sharing knowledge, dan juga kolaborasi. Teman-teman jangan lupa bahwa kalian tidak sendiri ketika melakukan kontribusi. Kalau kalian berusaha membuat rencana kontribusi yang personal, tanyakan lagi, dilihat lagi, apakah sebetulnya itu lebih mudah jika dilakukan kolaborasi. Karena kolaborasi itu sangat-sangat penting hari-hari ini, sangat-sangat tidak, dan bagaimana kalian melakukan mediasi dengan orang-orang tersebut, itu nanti akan dilihat. Jadi kadang-kadang karena kita terlalu terfokus, rencana kontribusi saya akan, karena background saya dokter misalnya ya, beberapa teman-teman dokter spesialis misalkan gitu, ada yang memberikan rencana kontribusi untuk melakukan sosialisasi pentingnya penyakit ini terhadap angka harapan hidup atau apa gitu di masyarakat ini. Rasanya kalau saya sendiri yang melakukan itu akan berat, tapi ketika saya berkolaborasi gitu untuk kontribusi itu ya, rencana kontribusi, kita berkolaborasi dengan ahli IT, kita berkolaborasi dengan pakar eh, kader-kader kesehatan yang ada di daerah, atau dengan dokter-dokter lain, atau dengan itu akan jauh lebih eh, mudah menjalankan kontribusi tersebut. Oke, nanti itu juga bisa di state di bagian kolaborasi, di bagian kontribusi ya. Nah, tadi soal kedalaman pemahaman akademik. Yang kedua adalah kesiapannya, kesiapan akademik. Karena kan teman-teman akan studi ya, jadi di sini konteksnya kesiapan akademik. Nah, kesiapan akademik ini termasuk ke eh, hampir agak overlapping, tapi kalau di sini lebih ke arah eh, kenapa kok harus universitas tersebut gitu. Terus kemudian ada teknis-teknis, hal-hal teknis apa yang teman-teman sudah siapkan sebelumnya atau kalian sudah miliki sebelumnya. Kalau misalkan yang sudah pernah penelitian, itu ada penelitian apa, itu bisa jadi satu hal yang ditekankan. Ada prior knowledge, prior skills gitu ya. Terus kemudian kapasitas personal, kemampuan adaptasi, manajemen waktu, itu eh, jadi bagian penting di sini. Aspek yang kedua ini. Jadi bagaimana kalian menghadapi stres, bagaimana kalian berkolaborasi dengan orang, bagaimana kalian berkomunikasi dengan orang lain, terus manajemen waktu, kemampuan adaptasi, sangat sangat penting terutama kalau adaptasi yang akan
studi ke luar negeri. Nah, yang terakhir soal bahasa. Kalau dalam bahasa Inggris, eh, konteksnya menggunakan bahasa Inggris ya, bahasa Inggrisnya harus baik. Kalau yang rencana pergi ke Europe atau yang non-English speaking countries, misalkan kayak China, Jepang, ya pastikan walaupun course kalian taught in English atau riset kalian dalam bahasa Inggris, alangkah lebih baik juga kalau kalian bisa menjelaskan kalau kalian juga sedang belajar bahasanya. Oke, ini kenapa kita mau memilih universitas gitu ya. Ada beberapa model jawaban yang lagi-lagi teman-teman jawaban LPDP itu tidak ada yang benar-benar benar. Jadi sesuaikan dengan konteks. Nah ini kalau saya, point of view saya, yang down adalah, misalkan saya memilih universitas ini karena ini sudah terkenal, reputasinya baik, ya. Terus kemudian profesornya sudah sangat berpengalaman, dan saya rasa lingkungannya nyaman untuk belajar. Hal ini oke, tapi sebetulnya masih bisa loh banyak diimprove, terutama buat teman-teman yang melakukan by research atau spesifik ke eh, hal-hal yang unik dari konteks misalkan lokasi, geografi gitu. Itu masih banyak yang bisa diimprove dari. Nah, ini konteksnya karena saya belajar di Groningen gitu ya. Nah, ini jadi di Groningen itu di University Medical Center Groningen mereka fokus ke integrasi antara research dan aplikasinya langsung kepada pasien. Jadi memastikan bahwa riset itu, setiap riset yang dilakukan itu bisa ditranslasi. Jadi tidak hanya basic research. Sehingga nanti riset-risetnya pun akan pasti lebih berdampak. Nah, di sana juga banyak sekali grup research di dalam departemen yang sesuai dengan fokus PhD yang saya lakukan. Dan tentu grup-grup riset ini akan sangat menunjang proyek saya nantinya. Selain grup riset, kita juga bisa bilang kalau facilities-nya itu banyak dan komplit. Ada, untuk kasus saya, misalkan ada biobank, itu sudah dari lama, terus kemudian donor tisunya itu, donor jaringannya itu lebih mudah didapatkan, dan lain sebagainya, nanti disesuaikan sama konteks satu. Fasilitas bisa disampaikan. Lalu kemudian research papernya itu sudah seperti apa, sebelum-sebelumnya, studi yang sebelumnya dari universitas tersebut seperti apa. Gitu. Nah, ini menjadi penting. Eh, di Yandu ini harusnya tidak kayak kelupaan saya, tapi profesor itu juga sangat penting untuk dimention. Jadi, interest dari profesor atau supervisor itu perlu dimention juga. Kenapa kok memilih universitas tersebut? Terutama untuk yang riset ya. Yang riset, kalau untuk yang S2, S3, ya lihat background-nya, uh, head of the study programnya itu seperti apa, sudah pernah publish paper apa, sudah pernah ngapain aja ke conference apa. Kalian coba lihat, pasti kalau di suatu program studi itu ada kepala prodinya, kaprodinya, gitu ya. Nah itu dilihat seperti apa sih backgroundnya orang. Itu juga nanti akan berdampak ke lingkungan belajar, teman-teman. Kalau yang di S2 gitu ya, atau yang di pendidikan dokter spesialis, kaprodi itu cukup berdampak terhadap eh, bagaimana kita nanti bisa belajar di sana. Karena yang interact pertama kali dengan mahasiswa baru itu pasti yang prodinya. Terus eh, ini pertanyaan lagi, kesiapan skill apa yang sudah kamu siapin untuk PhD gitu ya. Bisa disesuaikan juga skill apa yang teman-teman sudah siapin untuk S2, untuk dokter, jadi dokter spesialis. Nah, ini bisa yang dimaksud dengan soft skill maupun juga hard skill gitu ya. Jadi kalau yang down bisa sambil dibaca, ya tadi ya jawabannya terlalu singkat-singkat gitu ya. Nah, kita elaborasi lebih lanjut bahwa
saya memiliki kemampuan laboratori skills yang baik gitu ya. Ini merupakan hal yang esensial. Terus kemudian juga saya bisa melakukan analisis data, menggunakan beberapa software gitu ya. Jadi sehingga ketika ada data, harapannya nanti tidak akan terlalu lama untuk menganalisisnya dan bisa segera menulis eh, tesis atau menulis hasilnya gitu. Dan kemudian saya juga memiliki skill untuk menulis, presentasi. Ini juga penting selama perjalanan PhD. Nah, untuk yang soft skill, misalkan kita jelaskan bahwa kita memiliki kemampuan adaptasi yang baik, kemudian kemampuan problem solving. Nah, ini akan membantu kita untuk menghandle unexpected things gitu ya, ketika harus terjadi di lab. Kalau teman-teman perhatikan, ini pendekatannya adalah pendekatan masalah, terus kemudian solusi dan dampak. Ya. Jadi metode STAR tidak bisa terlalu digunakan di sini. Terus kemudian, nah ini pernahkah kita menghadapi masalah yang cukup besar gitu ya? Bagaimana kita menghadapinya? Nah ini kita bisa cerita, ini misalkan contohnya waktu S2 kemarin, eh, saya ketemu masalah, ada masalah yang cukup besar nih. Ketika itu selnya ternyata menjadi stres gitu, sehingga viabilitasnya jadi rendah, mengganggu eksperimennya. Nah, untuk menghadapi ini, saya lihat literatur, kemudian desain hal-hal baru, saya konsultasi, dan lain sebagainya. After modifying, gitu ya, setelah kita lakukan uh, modifikasi terhadap teknik kulturnya, ternyata viabilitas selnya meningkat dan bisa melanjutkan eksperimen. Kalau teman-teman lihat sampai yang di titik itu, allowing me to proceed with my experiments, itu metode STAR sudah selesai di situ. Tapi saya tambahkan lagi satu sentence, yaitu dampaknya. Dampaknya terhadap saya hari ini. Nah, this experience strengthen my problem-solving skills, adaptability, and ability to troubleshoot complex research challenges. Jadi ini jadi ada reinforcing. Jadi dulu pernah apa dan bagaimana handle-nya, udah selesai itu sebetulnya jawabannya. Tapi apa dampaknya untuk hari ini? Jadi kita reinforcing pertanyaan yang sebelumnya. Jadi pertanyaan sebelumnya kan apa skill kan? Ini jadi contohnya kasusnya seperti apa dan ini kita berikan uh, salah satu cerita yang pernah kita lakukan. Nah, oke. Okay. Itu terkait yang kedua, kesiapan-kesiapan. Lalu yang ketiga, Kan terlalu lama sih kontribusi. nggak. Gimana? Ya, ada yang bocor nanti. Oke, jangan kabur aja dulu. Teman-teman dibiayai oleh APBN, pastikan teman-teman memiliki jiwa untuk mengabdi gitu. Jika kalian kalian mau mendapatkan LPDP, pastikan kalian juga akan kembali ke Indonesia dan berkontribusi di Indonesia. Tuh. Nah, kalau sekarang itu sudah banyak kelonggaran ya, teman-teman bisa extend gitu sampai 2 tahun. Manfaatkanlah itu sebaik mungkin, tapi jangan lupa tetap harus pulang, harus kembali. Ya, karena itu eh, ya harus seperti itu. Ada sebuah eh, investasi besar yang sudah diberikan negara untuk teman-teman. Nah, sekarang gitu. Untuk kontribusi, walaupun teman-teman memiliki skill ataupun nanti knowledge yang kelihatannya niche-nya sangat-sangat spesifik sekali, lihat apakah ada relevansinya dengan kondisi nasional saat ini. Selalu lihat ke sana. Hari ini kan masalah ekonomi lagi naik ya. Ekonomian, kesenjangan sosial pun masih tinggi. Terus perbedaan budaya, terus kemudian terkait pendidikan, itu juga
bukan perbedaan, krisis budaya, terus kemudian pendidikan, itu juga menjadi sebuah isu nasional yang saat ini cukup berkembang. Nah, pastikan bahwa kontribusi teman-teman walaupun niche-nya sangat-sangat kecil, cari korelasinya dengan isu nasional yang berkembang saat ini. Pastikan juga ada strategi yang teman-teman bisa lakukan, mulai dari personal, terus kemudian eh, di komunitas dulu, terus naik lagi ke institusi, hingga industri, atau nanti sampai ke government. Bagaimana strategi implementasinya? Harus ada cara jalan yang jelas, yang teman-teman nanti bisa mempertanggungjawabkan gitu. Oh, saya pengen menciptakan, mengubah sistem, eh, misalnya ya nih ya, misalnya. Saya ingin mengubah sistem asuransi kesehatan nasional. Pengen belajar health policy gitu. Karena menurut saya BPJS saat ini masih belum bisa efektif membiayai berbagai macam penyakit. Oke, ini kalau ngomongnya BPJS itu, ini mulai dari yang paling kecil, puskesmas, dokter umum, terus kemudian naik sampai ke negara, menteri kesehatan, ini ada semua loh gitu. Jadi strateginya harus betul-betul yang nggak bisa nanti kita hanya, maka dari itu saya akan propose hasil penelitian ini ke mana gitu. Nggak bisa, jadi harus harus ada langkah-langkahnya yang konkret gitu, strateginya. Terus kemudian lagi-lagi kolaborasi, kolaborasi. Jangan sendiri, jangan pikir kontribusi itu hanya kalian lakukan sendiri. Lakukan kolaborasi. Apa? Kan katanya ada mata Garuda gitu ya. Manfaatkan itu. Nanti juga kalau pergi ke luar negeri ada PPI, ketemu banyak orang, background yang berbeda, manfaatkan itu untuk rencana kolaborasi kalian nanti seperti apa. Tuh. Terus juga visible tadi sudah sempat dimention oleh Pak Puja, jangan kita mau bikin sesuatu yang terlalu besar dalam jangka waktu yang singkat. Distribusi ini pastikan jangka waktunya sesuai. Ya, kalau bisa dilakukan setahun, 2 tahun, ya kenapa harus 5 tahun? Tapi kalau yang dilakukannya memang harus dalam waktu 5 tahun, ya jangan coba-coba dilakukan dalam waktu setahun 2 tahun. Nah, eh, rencana kontribusi ini hati-hati teman-teman, karena seringkali saya dapati rencana kontribusi ini overlapping dengan personal plan. Saya 5 tahun setelah lulus, saya akan ambil sekolah lagi S3 di bidang ini. Saya ingin mengambil subspesialis di bidang ini. Pertanyaannya kenapa gitu? Kenapa kok harus butuh subspesialis lagi gitu? Jadi sampaikan dulu rencana kontribusinya, apa tindakan nyata yang teman-teman akan lakukan, dan mengapa kalian butuh sebuah kompetensi tambahan dengan sekolah, gitu ya. Atau saya setelah lulus saya akan bekerja di ini. Loh, kenapa harus bekerja di situ? Kontribusinya apa? Mau ngapain? Saya akan melakukan A, maka dari itu saya akan bekerja di, nah ini alternatif, jangan spesifik ya kalau bisa. Jadi kalau kalau bicara tempat kerja gitu, oh, saya akan bekerja di BUMN ini gitu, spesifik banget gitu misalnya, apa kok BUMN. Tapi maksudnya ranahnya apa yang mau dilakukan di kontribusi di bagian itu, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu apa. Terus kemudian sampaikan bahwa untuk itu saya akan mencoba untuk bekerja di, jadi hati-hati dengan rencana kontribusi dan personal plan. Contribution plan itu tidak sama dengan personal plan. Personal plan menunjang contribution plan. Begitu. Nah, ini contohnya ya. Eh, Kenapa LPDP harus invest ke teman-teman gitu ya. Ini ke saya gitu. Jadi, saya memiliki sebuah visi gitu ya. Saya percaya bahwa dengan sekolah ini nanti ada long term impact di bagian apa gitu. Nah, ini akan membantu menyelesaikan masalah di bidang apa.
degenerative disease misalkan di sini, khususnya di penyakit-penyakit saluran pernafasan yang saat ini menjadi concern di Indonesia, ya. Nah, kita untuk selama PhD kita nanti akan setelahnya akan mengaplikasikan pengetahuan dan hasil-hasilnya yang kita dapatkan untuk menciptakan sesuatu yang inovatif gitu, dan bisa diadaptasi secara konteks Indonesia, khususnya untuk riset-riset di kedokteran regeneratif. Nah, visi jangka panjang saya ingin membentuk sebuah center untuk regenerative medicine Indonesia, sehingga bisa memastikan bahwa Indonesia menjadi leader gitu, terkait regenerative medicine di Southeast Asia gitu, ya. Nah, kemudian ada juga bisa juga pertanyaan seperti ini. Jadi bagaimana, ada nggak kira-kira masalah yang akan kamu hadapi untuk implementasi riset? Kalau di bidang saya ini cukup banyak ya, karena saat ini infrastruktur, resource, funding itu masih masih sangat-sangat terbatas kalau di Indonesia di bidang. Jadi kita bisa sampaikan eh, fasilitasnya masih masih belum memadai saat ini, kemudian funding, terus habis itu kita berikan solusi. Tapi saya memiliki rencana untuk misalkan bekerjasama dengan universitas-universitas di Indonesia, gitu ya, dan kemudian research center. Jadi walaupun saya bekerja di universitas spesifik, saya tidak sebutkan universitas itu di ini secara spesifik. Boleh aja di-mention secara khusus karena saya bekerja di universitas itu, maka saya akan mulai dari situ. Gitu. Tapi lagi-lagi jangan tutup diri untuk kolaborasi dengan berbagai institusi atau misalkan rencana pekerjaan di berbagai institusi. Yang penting kalau research center ya sudah gitu. Mau itu dari BRIN, mau dari universitas, yang penting selama research centernya punya eh, nilai atau value yang sama dan kita bisa melakukan kerjasama, ya sudah. Kenapa? Kenapa tidak? Nah, terus kemudian kita melakukan kolaborasi internasional untuk melihat apakah ada funding gitu ya, funding yang bisa membiayai riset tersebut, dan juga kemudian kita bekerja sama dengan policy makers, uh, juga nanti dengan clinicians yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi kita sampaikan uh, apa rencana kita dan bagaimana kita nanti tackle permasalahan-permasalahan. Di sini nanti bisa kelihatan ya, ini saya menggunakan metode STAR untuk menjawab, gitu ya. Tapi actionnya ada beberapa pilihan. Karena teman-teman kalau yang plan, rencana jangka panjang, actionnya itu mungkin bisa beberapa pilihan. Karena kan belum terjadi. Tapi kalau yang untuk metode STAR, kalau yang sudah pas, sudah lalu, biasanya spesifik. Tapi juga bisa beberapa hal sih, tergantung konteksnya. Jadi disesuaikan aja. Oke, ini bagaimana kita, bagaimana kontribusinya ke Indonesia jika tidak hanya riset saja. Nah, bagi teman-teman yang eh, fokus di riset, hati-hati pertanyaan ini bisa ditanyakan. Ya. Kebetulan eh, saya seorang dosen juga, sehingga saya ada opsi pilihan jawaban. Tapi nanti teman-teman yang benar-benar scientist, murni scientist, researcher murni, coba cari juga apakah ada hal-hal lain selain research yang akan teman-teman lakukan. Gitu ya. Nah ini selain riset, saya akan juga berkontribusi ke bidang akademik dan komunitas-komunitas saintifik, gitu ya. Dengan cara misalkan mentoring mahasiswa atau researcher yang mungkin tertarik di bidang-bidang tertentu, ya. Dan kemudian juga akan memberikan uh, advokasi, gitu ya, untuk uh, research policies di Indonesia, terutama untuk funding allocation, gitu.
terus juga kolaborasi dengan berbagai institusi, salah satunya universitas dan rumah sakit. Nah, resultnya dengan melakukan hal-hal tersebut, jadi tidak hanya sebagai scientist, saya bisa berkontribusi juga sebagai as a leader in Indonesia Scientific Community. Nanti bisa teman-teman adjust dengan kira-kira jawabannya cocok dengan konteks teman-teman seperti apa. Begitu, ada lagi nggak ya? Nah, take home message. Mungkin kalian sudah mendengar banyak hal. Oh, pertanyaan list LPDP ada 500 sekian gitu. Atau yang ini nih yang sering keluar kok 500 gitu ya. Nah, kalau saya pokoknya ada 3 hal secara garis besar. Yang pertama, soal pemahaman, kedalaman pemahamannya soal riset buat S3. Terus kemudian kesiapan kita, lalu rencana kontribusi, 3 hal ini. Jadi nanti kalau teman-teman bikin list pertanyaan, coba aja dimasukin apakah ini lebih ke arah kedalaman pemahaman soal program studi mungkin, soal risetnya, atau soal kesiapan akademiknya, atau lebih ke rencana kontribusi. Atau mungkin ada hal lain. Yang keempat, sebetulnya dulu sering sekali ditanyakan wawasan kebangsaan. Tapi hari-hari ini kelihatannya wawasan kebangsaan tidak terlalu ditanyakan, tapi dialihkan menjadi isu-isu nasional gitu ya. Misalkan untuk dokter-dokter yang rencana ambil spesialis, pertanyaannya adalah ya mungkin soal bullying. Bagaimana kalian menghadapi bullying ketika nanti PPDS? Bagaimana kalian melihat kondisi PPDS saat ini, pendidikan di Indonesia saat ini? Tidak kelihatannya sih tidak mungkin ditanyakan hal-hal yang di luar esai ataupun proposal kita gitu. Ya kalau yang seputar kebangsaan pun itu konteksnya masih konteks sesuai dengan background kita lah. Nah, jawabannya harus spesifik, tajam, di situ menekankan ada pemikiran yang strategis, logis gitu ya. Pastikan jangan berbohong. Kalau misalkan dokumennya belum ada, belum jelas, saat ini diperjelas dulu, diadakan dulu dokumennya, sehingga nanti ketika sudah wawancara bisa bilang dokumennya sudah ada, gitu ya. Atau misalkan metodologinya apa yang akan digunakan ketika wawancara nanti kalau jawabnya metodologinya saat ini sebetulnya masih ada beberapa opsi. Nah, itu kelihatannya agak ya, kurang profesional gitu ya. Jadi saya memiliki metodologi ini karena keunggulannya ini. Tapi saya paham nanti kalau metodologi bisa dilakukan, ada backup plan. Metodologinya ini. Nah, itu akan lebih profesional. Misalkan ada yang lagi mengurus LOE gitu ya. Kalau memang masih mengurus LOE-nya belum ada, ya sampaikan bahwa on proses. Saat ini sudah on proses, kapan akan adanya boleh disampaikan. Tapi kalau bisa dipegang dulu hari ini, LOE-nya ketika nanti wawancara bisa disampaikan juga bahwa saat ini saya sekarang sudah mendapatkan LOE. Walaupun kemarin jalurnya non LOE kan, tapi hari ini saya sudah dapat LOE, bisa disampaikan. Yang penting betul-betul sudah ada. Nah, teman-teman harus percaya diri, tapi hati-hati, jangan overconfident. Dimaksud jangan jangan sombong gitu ya. Betul banget tadi Kak Puja, percaya diri. Kalau saya pribadi punya strategi ketika diwawancara, itu yang mengerti betul tentang esai, tentang jawaban atas pertanyaan itu ya saya. Ya, saya yang paling paling mengerti betul soal jawabannya. Jadi jangan karena nanti teman-teman lihat, waduh, ini kan kalau nggak salah nih profesor ini nih dari UI gitu. Atau wah ini dokter ini nih yang ini, wah dia pasti lebih tahu nih soal ini. Nah, percaya diri aja pokoknya ketika teman-teman sudah berada di sana wawancara, ya sudah tidak perlu terlalu dilihat siapa yang menanyakan, tapi fokus ke pertanyaannya dan fokus ke jawaban teman-teman. Ya. Komunikasinya gunakan komunikasi yang efektif. Aspek yang lain kepemimpinan, mentorship, keterlibatan dalam pengambilan kebijakan itu
sangat berperan penting dalam personal branding. Nah, nanti personal branding ini sebaiknya saran saya ditekankan lagi di closing statement, closing remark gitu ya. Disampaikan di akhir bahwa siapa sih Winardi itu dan apa yang melekat kontribusi ya, kontribusi apa yang melekat pada seorang Winardi. Visi besar apa yang akan dibawa oleh Winardi. Jadi dia akan lihat, oh Winardi si ini gitu. Dia apa namanya yang kayak ini. Jadi tidak ada personal branding di sini. Oke. Terus kemudian tujuan jangka panjang, visi harus jelas. Eh, ya tadi kontribusi-kontribusi harus sesuai dengan isu nasional, strategis, bisa diimplementasikan, jalannya jelas. Kurang lebih kayaknya gitu ya. Nah, terima kasih banyak teman-teman. Saya